pertama, identitas trigonometri jumlah dan sisi dua sudut. Yang kedua, identitas trigonometri sudut rangkap. Dan tentunya yang ketiga, identitas trigonometri setengah sudut. Nah, di sini kami tidak hanya langsung sebut saja rumusnya, tapi di sini kita akan mencari sama-sama asal-usul dari rumus-rumus ini. Makanya tambah satu halis ya. Oke teman-teman, topik pertama yang akan kita bahas adalah identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang cara mencari rumus sin. Nah, kita hanya tahu ini rumus jumlah sin dua sudut itu kan sin A ditambah B sama dengan sin A plus B ditambah cos A sin B. Dan begitu juga dengan dia punya rumus selisih, yaitu sin A kurang B sama dengan sin A plus B dikurang cos A sin B. Nah, kita harus mengetahui teman-teman bagaimana sih asal-usul dari ini rumus-rumus. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan bantuan dari segitiga ABC. Nah, kita akan bagi segitiga ABC ini dengan bantuan dari garis tinggi CD dan sudut masing-masing dari dua segitiga ini berada di titik C dan segitiga BBC hipotenusanya A dan untuk segitiga ADC hipotenusanya B. Selanjutnya, dari segitiga ini dengan bantuan perbandingan trigonometri kita memperoleh 4 hubungan, yaitu cos beta yang ini sama dengan, ingat rumus cos itu kan samping per miring, jadinya itu CD per A. Bentuk lainnya itu CD sama dengan A cos beta. Kita taruh ini persamaan 1. Bentuk yang kedua itu sin alfa sama dengan, ingat rumus sin itu depan AD per miring, AD per B. Bentuk lainnya juga itu sama dengan AD sama dengan B sin alfa. Kita taruh ini persamaan 2. Yang ketiga yaitu cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sami, samping per miring. Sami yaitu CD per miringnya B. Bentuk lainnya itu CD sama dengan, ini seharusnya kecil, B cos alfa. Ini kita taruh persamaan 3. Yang terakhir sin beta. Sin beta itu sama dengan BD depan, BD per miring A, BD per A. Bentuk lainnya BD sama dengan A sin beta. Ini kita taruh persamaan 4. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita akan mendapat rumus luas dari dua segitiga ini nanti. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita akan memperoleh luas segitiga ADC. Nah, kita langsung tulis dengan L ADC. Ingat teman-teman, rumus dari luas segitiga itu sama setengah alas kali tinggi. Kita langsung lihat saja. Alasnya itu AD, tingginya itu CD, sama dengan sama 1, 2 tadi. Setengah AD kali CD. Kita lihat untuk trigonometri dari AD tadi B sin alfa. Kita langsung tulis saja setengah B sin alfa. Untuk trigonometri dari CD itu A cos beta. A cos beta. Ini sama dengan setengah B kali A itu kan sama saja dengan A kali B atau AD. Sin alfa dikali cos beta kan sama. Sin cosnya beta, sin alfa plus beta. Selanjutnya, dari persamaan 3 dan 4, kita juga mendapat rumus dari luas segitiga BBC. Cara pengerjaannya masih sama, yaitu LBDC sama dengan setengah. Yang bedanya
kita lihat alasnya sudah. BD ini sama mesin BD dikali tingginya CD. Semua kita lihat bentuk trigonometri dari BD teman-teman, yaitu A sin beta. Dikali bentuk trigonometri dari CD, yaitu B cos alpha. Ini sama dengan setengah AB cos alpha sin beta. Dari kedua luas segitiga ini, kita dapat mengetahui luas segitiga ABC dengan cara luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga BDC. Kita langsung kasih masuk saja luas ABC tadi, setengah AB sin alpha cos beta ditambah luas dari BDC setengah AB cos alpha sin beta. Nah, ini kan sama dengan setengah. Kita langsung faktorkan saja. Jadi itu setengah AB sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Nah, selain cara ini, ternyata rumus dari luas segitiga ABC dapat ditemukan dengan rumus luas umum dari segitiga, yaitu LABC plus ABC segitiga setengah AB setengah AB sin alpha ditambah beta. Rumus untuk mencari luas segitiga ABC itu sama, maka kita langsung lihat saja setengah AB sin alpha ditambah beta sama dengan setengah AB sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Kita coret setengah AB dengan setengah ini, kita coret. Jadi sin alpha ditambah beta sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Nah, teman-teman, ternyata kita sudah menemukan asal-usul dari rumus jumlah dua sudut untuk sin, yaitu sama dengan sin alpha ditambah beta sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Nah, selanjutnya rumus dari selisih dua sudut untuk sin. Karena selisih itu identik dengan pengurangan, maka kita langsung saja mensubstitusikan min beta ke dalam ke dalam rumus untuk jumlah dua sudut, yaitu ini tadi. Kita langsung substitusikan ini min beta, yaitu sama dengan sin alpha ditambah minus beta sama dengan sin alpha cos minus beta ditambah cos alpha sin minus beta. Ini menjadi sin alpha dikurang beta
berubah menjadi pengulangan dikurang sama dengan dikurang cos alfa sin, ini juga sama, dia jadi sin B. Nah, ternyata untuk selisihnya itu yang berubah hanya tandanya saja, tanda minus. Nah, jadi rumus untuk selisih dua sudut itu untuk sin itu sama dengan sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan membahas dua contoh soal. Nah, kenapa sih kita menggunakan dua contoh soal? Karena di sini supaya kita bisa membedakan mana yang pakai rumus jumlah dua sudut dan mana yang pakai selisih dua sudut. Nah, jadi teman-teman, yang pakai rumus jumlah dua sudut itu jika jumlah kedua sudutnya itu lebih dari 45 derajat. Sedangkan untuk rumus selisih dua sudutnya jika atau umumnya itu jika jumlah kedua sudutnya itu kurang dari 45 derajat. Kita langsung mengerjakan soal ya. Sin 75 derajat. Sin 75 derajat ini terbentuk dari jumlah sudut 45 derajat ditambah 20 derajat. Kenapa menggunakan sudut ini? Karena ini termasuk sudut istimewa teman-teman dan nilainya langsung diketahui, makanya kita gunakan ini kedua sudut. Jadinya itu kita pakai rumus dari sin jumlah dua sudut sin, yaitu sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Ingat, sin 45 derajat itu sama dengan berapa? Ya, akar 2/2 atau 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu akar 3/2. Cos 45 derajat itu teman-teman, dia 1/2 akar 2 atau akar 2/2. Sedangkan sin dari 30 derajat itu setengah. Kita langsung kerjakan saja. Akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. 2 kali 2 4. Ditambah akar 2 kali 1 akar 2. 2 kali 2 4. Jadinya itu hasil akhirnya akar 6 ditambah akar 2/4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yaitu sin 45 sin 15 derajat. Ini sama dengan sin 15 derajat itu sama dengan dia kan kurang dari 45 derajat, berarti dia menggunakan rumus selisih dua sudut, yaitu 45 derajat dikurang 30 derajat. Tadi sin 45 derajat cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat sin 30 derajat sama dengan sin dari 45 derajat itu akar 2/2 atau 2/2 ya, sama saja. Cos dari 30 derajat itu akar 3/2 atau 1/2/3, ini sama saja. Dikurang cos dari 45 derajat akar 2/2 sin dari 30 yaitu setengah. Akar 2 kali akar 3 akar 6. 2 dikali 2 4. Dikurang akar 2 kali 1 akar 2. 2 kali 2 4. Ini sama dengan akar 6 kurang akar 2 per 4. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Di mana bentuk umum kosinus yaitu yang pertama cos A tambah B sama dengan cos A
B dikurang sin A sin B. Yang kedua, cos A dikurang B itu sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Ingat teman-teman, pada perbandingan trigonometri itu cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa. Sehingga kita dapat tulis di sini yaitu cos kurang alfa tambah B itu sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa tambah B itu sama dengan sin 90 derajat kurang alfa kurang beta. Sehingga kita tulis di sini yaitu sin 90 derajat dikurang alfa kurang beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa cos beta dikurang cos 90 derajat dikurang alfa sin beta. Sehingga kita dapat memperoleh hasil cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Baik, untuk mencari rumus selisih dua sudut kita menggunakan substitusi yaitu dengan min beta maksudnya ke dalam bentuk beta, sehingga kita dapat memperoleh cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa tambah beta tambah min beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta min beta dikurang sin alfa kali sin min beta, sehingga kita dapat turunkan jadi cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa kali sin beta, sehingga kita dapat memperoleh rumus selisih dua sudut yaitu cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus tanggen jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama untuk tanggen A tambah B. Nah, kita tahu kan identitas lain dari tanggen itu contohnya tanggen X berarti sin X per cos X. Nah, kita masukkan di sini tanggen A tambah B berarti sin alfa tambah beta per
cos alfa tambah beta. Nah, kita uraikan. Sin alfa tambah beta kita menggunakan rumus dan jumlah selisih dari dua sudut dari sin, yaitu sin alfa ditambah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau rumus jumlah dan selisih dua sudut dari cos alfa tambah beta yaitu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1 per cos alfa cos beta. Kita kalikan 1 per cos alfa cos beta dibagi 1 per cos alfa cos beta. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dikalikan dengan 1 per cos alfa cos beta, maka kita akan mendapatkan hasil sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Cos alfa dibagi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta dikalikan dengan 1 per cos alfa cos beta, maka kita akan mendapatkan hasil cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta dikurangkan sin alfa sin beta per cos alfa cos. Nah, kita melihat di sini teman-teman, ada bentuk yang bisa dicoret, ada bentuk yang sama, yaitu cos beta bisa kita coret. Kemudian cos alfa dan cos alfa cos beta per cos alfa kita bisa coret. Maka kita akan mendapatkan hasilnya sin alfa cos alfa ditambah sin beta cos beta. Sin beta cos beta per, karena sudah dihilangkan tadi sisa 1, dikurang bentuk ini bisa kita ubah, yaitu sin alfa cos alfa kita bisa dari pembagian kali sin beta per cos beta. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sin alfa cos beta. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk tidak lain dari tangen alfa, karena tangen alfa itu sin per cos. Berarti kita mendapatkan sin alfa per cos alfa berarti tangen alfa ditambah sin beta per cos beta, yaitu tangen beta per 1 kurang sin alfa per cos alfa, yaitu tangen alfa dikalikan dengan sin beta per, yaitu tan beta. Nah, ini adalah hasil akhir
rumus dari tan A tambah B tadi, rumusnya yaitu tan alfa tambah beta per 1 kurang tan alfa kurang beta, tan alfa dikali beta. Baik, di sini saya akan mencari atau menurunkan tan A kurang B untuk mendapatkan rumusnya. Yang pertama, kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu kita tinggal mendistribusikan min A ke dalam min beta ke dalam beta, yaitu tan alfa dikurang min beta sama dengan kita tahu kan kalau tan itu berarti sin per cos. Berarti kalau tan alfa dikurang min beta berarti sin alfa dikurang min beta per cos alfa dikurang min beta. Nah, rumus yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yaitu tan A tambah B, maka kita masukkan min beta nya ke dalam beta. Rumusnya tadi kan tan alfa ditambah, nah, kalau yang tadi kan ditambah tan beta, maka beta yang kita ganti min menjadi tan min beta. Kita mendistribusikan min beta ini ke dalam beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan min beta. Baik, dengan perbandingan trigonometri di mana tan min beta itu sama dengan min tan beta. Nah, dari perbandingan ini kita bisa ubah yang ini untuk mendapatkan rumus tan A kurang B. Berarti tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Ini adalah rumus untuk tan alfa kurang beta. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu bentuk soal. Kita mengerjakannya tan 105 derajat. Nah, kita menggunakan rumus jumlah, di mana rumus jumlah tadi tan 105 berarti sama dengan tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus jumlah, yaitu tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 kurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Nah, selanjutnya tan 60 derajat yaitu tan 60 derajat sama dengan akar 3 ditambah tan 45 sama dengan 1 kurang tan 60 tadi akar 3 dikali 1. Nah, selanjutnya kita rasionalkan dengan mengalihkan ini dengan sekabannya, yaitu
dikalikan dengan 1 min akar 3. Berarti kita rasionalkan 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya akar 3 ditambah akar 3 dikali 1 dengan akar 3. Akar 3 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali akar 3 berarti akar 3 dibagi 1 kali 1 min 1 dikali 1 berarti akar 1 dikurang akar 3 dikali akar 3 berarti 3. Nah, selanjutnya 3 ditambah akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. 3 tambah 1 sama dengan 4 per 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Dengan 2 akar 3 dibagi min 2 sama dengan min akar 3. 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Jadi ini adalah hasil dari tan 105 derajat. Min akar 3 kurang min 2. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas trigonometri sudut rangka. Nah, di identitas trigonometri sudut rangka ini kita akan mencari rumus dari sinus, kosinus, dan tangent. Sebelum menjelaskan materi dari ketiga rumus ini, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari sudut rangka. Sudut rangka adalah kelipatan dari suatu sudut dasar, biasanya 2 kali lipatannya, sehingga disebut juga sudut ganda. Nah, di identitas trigonometri sudut rangka ini, kita menggunakan bentuk ataupun simbol 2A. Mengapa menggunakan simbol atau bentuk ini? Karena 2 sudut dibentuk dari penjumlahan 2 sudut yang sama. Contohnya itu A tambah A ditambah A. Ini lebih sederhananya itu menjadi 2A. Contohnya itu jika A sama dengan 30 derajat, maka 2A sama dengan 60 derajat. Jika A sama dengan X, maka 2A sama dengan X tambah X. Oke, baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mencari rumus dari sinus dalam suatu sudut rangka. Langsung saja, sin 2A itu sama dengan sin A tambah A. Sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Sin 2A sama dengan 2 sin cos A. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami terkait dengan rumus ini, saya akan memaparkan satu contoh soal. Contoh soalnya yaitu sederhanakan bentuk dari 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan rumusnya. Sin 2A sama dengan sin A tambah A. Sin 2A itu sama dengan
2 sin cos A. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai sudutnya. Jadi sin 2A sama dengan 2, kita masukkan nilainya tadi 22,5 derajat. Sin 2A sama dengan sin 2 dikali 22,5 derajat itu sama dengan sin 45 derajat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi teman-teman, nilai dari 2 sin 22,5 derajat itu sama dengan sin 2A sama dengan sin 45 derajat atau 1/2 akar 2. Baik, selanjutnya kita akan mencari rumus dari kosinus dalam suatu sudut rangka. Langsung saja, cos 2A itu sama dengan cos A tambah A. Cos 2A sama dengan cos A dikurang sin A sin A. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ingat teman-teman, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, sehingga diperoleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 kurang cos kuadrat A. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang, min kali ini sebanyak positif, maka cos kuadrat A kurang 1 tambah cos kuadrat A. Jadi cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1, atau cos 2A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A dikali sin kuadrat A. Di kuadrat A itu sama dengan 2 sin kuadrat. Oke teman-teman, dari materi ini kita menemukan 3 persamaan. Jadi yang pertama itu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Yang ketiga, cos 2A itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mencari rumus dari tangen dalam suatu sudut rangka. Baik, langsung saja. Tan 2A itu sama dengan tan A tambah A. Tan 2A sama dengan tan A dibagi 1 kurang tan A. Jadi tan 2A itu sama dengan tan A dikali tan A sama dengan 2 tan A dibagi 1 kurang tan A sama dengan tan A kuadrat, tan kuadrat A. Jadi teman-teman, tan 2A itu sama dengan 2 tan A dibagi 1 kurang tan kuadrat A. Oke teman-teman, itu saja materi dari identitas trigonometri sudut rangka. Baik, saya materi terakhir akan menjelaskan tentang identitas trigonometri rumus tengah sudut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu rumus tengah sudut. Rumus tengah sudut adalah sekumpulan identitas trigonometri yang digunakan untuk mencari nilai dari sin, cos, dan tangen dari sudut yang besarnya setengah dari sudut lain yang nilainya diketahui. Baik, setelah saya menjelaskan tadi tentang rumus tengah sudut, di sini saya akan memberikan rumus-rumus dari identitas trigonometri. Yang pertama, rumus sinus tengah sudut, di mana cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A sama dengan 1 cos 2A.
sama dengan 1 per cos 2A per 2. Sin plus minus akar dari 1 kurang cos 2A per 2. Jadi, misalkan 2A sama dengan alfa, maka A itu setengah dari alfa. Jadi, telah dibuktikan rumus dari sinus tengah sudut itu adalah sin setengah alfa plus minus akar dari 1 kurang cos 2A per 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari sinus tengah sudut. Soalan cos 15 derajat. Cos 15 derajat sama dengan cos 30 derajat per 2 sama dengan plus minus setengah akar dari 2 tambah 2 cos 30 derajat sama dengan plus minus setengah akar dari 2 tambah 2 kali cos dari 30 derajat itu setengah akar 2. Maaf teman-teman, setengah akar 3. Jadi hasilnya itu sama dengan plus minus setengah akar 2 ditambah akar 3. Baik, setelah saya menjelaskan tentang rumus sinus tengah sudut, yang kedua saya akan menjelaskan tentang rumus kosinus tengah sudut. Langsung saja, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. 2 cos kuadrat A sama dengan cos 2A, ini kita ubah menjadi positif, jadi A ditambah 1. Cos kuadrat A sama dengan cos 2A ditambah 1 per 2. Jadi cos 2A plus minus akar dari cos 2A ditambah 1 per 2. Misalkan A-nya itu sama dengan alfa, maka A itu setengah dari alfa. Jadi dapat dibuktikan tuh rumus kosinus tengah sudut itu cos setengah alfa plus minus akar dari 1 tambah cos alfa per 2. Baik, setelah saya membuktikan rumus sin setengah sudut dan cos setengah sudut, yang terakhir saya akan membuktikan rumus tan setengah sudut. Sekarang kita substitusikan tadi sin setengah alfa dan cos setengah alfa sehingga diperoleh tangen setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos alfa per 2 plus minus ini dibagi dengan akar dari 1 tambah cos alfa per 2. Jadi dapat dibuktikan rumus tan setengah sudut itu sama dengan tan
sama dengan setengah alfa plus minus akar dari 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa sama dengan sin alfa per 1 tambah cos alfa sama dengan 1 kurang cos alfa per sin alfa. Baik, dari pembahasan mengenai asal-usul rumus di atas dapat disimpulkan bahwa matematika itu tidak datang tentu saja, melainkan lewat penerawangan yang begitu logis dan pembuktian yang sangat panjang. Jadi, kita tidak hanya menghafalnya, melainkan kita itu harus tahu betapa bermaknanya rumus-rumus tersebut. Happy, happy, happy.